Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Putri Dewi. Saya dari jurusan Kimia reguler sore tahun angkatan 2017 dari Fakultas Sains dan Informatika Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi spektro inframerah atau spektro infrared mengenai eludasi senyawa metabolit sekunder steroid. Nah, di sini apa sih spektrofotometer inframerah itu? Yaitu merupakan salah satu alat untuk digunakan mendeteksi gugus fungsi, mengidentifikasi senyawa, dan menganalisis campuran dari sampel yang dianalisis tanpa merusak sampel. Metode spektroskopi inframerah ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu senyawa yang belum diketahui karena spektrum yang dihasilkan spesifik untuk senyawa tersebut. Metode ini banyak digunakan karena yang pertama itu cepat dan relatif murah, lalu dapat digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsional dalam molekul. Spektrum inframerah yang dihasilkan oleh suatu senyawa adalah khas, dan oleh karena itu dapat mengajukan sebuah fingerprint atau sidik jari untuk senyawa tersebut. Daerah jangkauan IR sendiri yaitu meliputi radiasi dengan bilangan gelombang 13.000 sampai 10 cm pangkat min 1 atau panjang gelombang dari 0,78 sampai 1000 mikrometer. Spektrum inframerah dibagi ke dalam inframerah near atau dekat, mid atau di pertengahan, dan far yaitu jauh. Pada spektrum inframerah ini didasarkan pada absorpsi IR oleh molekul, kemudian mengalami getaran dan transisi rotasi. Absorpsi radiasi dalam bentuk ini oleh suatu jenis molekul organik menghasilkan eksitasi getaran, rotasi, dan mode bending atau pembengkokan. Sementara molekul itu sendiri dalam keadaan elektronik dasar. Nah, di sini ada jenis-jenis vibrasi, yaitu ada dua. Yang pertama adalah vibrasi ulur atau stretching vibration. Yang kedua ada vibrasi tekuk atau bending vibration. Nah, bending vibration juga dibagi menjadi 4, ada scorching, rocking, wedging, dan twisting. Di sini ada gambar-gambar bagaimana molekul tersebut mengalami vibrasi. Selanjutnya instrumentasi spektrofotometri inframerah. Desain dasarnya hampir mirip dengan UV visible. Perbedaan utamanya yaitu pada sumber cahaya dan detektor. Prinsip kerja dari spektrofotometer IR yaitu bila suatu senyawa diradiasi menggunakan sinar inframerah, maka sebagian sinar akan diserap oleh senyawa, sedangkan yang lainnya akan diteruskan. Serapan ini diakibatkan karena molekul senyawa organik mempunyai ikatan yang dapat bervibrasi tadi atau bergetar. Vibrasi molekul dapat dialami oleh semua senyawa organik. Namun, ada beberapa yang tidak terdeteksi oleh spektrofotometri inframerah. Masing-masing ikatan akan mempunyai sifat yang khas. Jumlah frekuensi dapat melewati senyawa, diukur sebagai transmitasi sebuah presentase transmitasi bernilai 100 jika semua frekuensi diteruskan senyawa tanpa diserap. Berikut ada video mengenai mekanisme kerja spektrofotometri IR. Ini dari sumber sinar dibagi menjadi 2 berkas, dipantulkan melalui kaca. Yang satu dilewatkan kepada referens atau pembanding sebagai baku. Kemudian satu berkas lagi dipantulkan ke sampel. Nah, kedua berkas tersebut dipantulkan kepada chopper yang berupa cermin berputar. Yaitu ini. Bin chopper ini merupakan cermin berputar secara terus-menerus. Hal ini menyebabkan
Berkas cuplikan dan bekas baku dipantulkan secara bergantian ke sisi difraksi melalui slit. Kemudian dilewatkan pada monokromator untuk menghilangkan sinar yang tidak diinginkan ya melalui slit ini. Jadi sinar yang tidak diinginkan itu dipisahkan. Lalu berkas ini dispersikan melalui prisma atau grating dengan melewatkannya melalui slit. Sinar akan difokuskan pada detektor yang mengubah energi panas menjadi energi listrik. Jika pada suatu frekuensi cuplikan menyerap sinar, maka detektor akan menerima intensitas berkas baku yang besar dan berkas cuplikan yang lemah secara bergantian. Hal ini menimbulkan arus listrik bolak-balik dalam detektor dan akan diperkuat oleh amplifier. Arus bolak-balik yang terjadi akan diperkuat oleh amplifier digunakan untuk menjalankan suatu motor yang dihubungkan dengan suatu alat penghalang berkas sinar yang disebut baja optik. Gerakan ini dihubungkan secara mekanik dengan pena alat rekorder, sehingga gerakan baja ini merupakan pita serapan pada spektrum tersebut. Berikut adalah contoh spektrum inframerah. Pada sumbu X, ini merupakan pesan transmitan. Pada sumbu X merupakan wave number, dengan satuan cm pangkatnya 1, dan pada sumbu Y merupakan pesan transmitan. Absorbannya yaitu 2 min log per cm. Daerah yang diamatinya dari 670 sampai 4000 cm pangkatnya 1. Di sini ada komponen spektroskopi RF. Ada sumber radiasi. Syaratnya itu harus menghasilkan radiasi IR sendiri. Tidak bisa menggunakan gelas ketika menyerap radiasi IR. Sumber radiasi ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada nurse globar, dan incandescent fire source. Lalu selanjutnya ada detektor. Dua tipe utama dalam instrumen IR yang umum yaitu ada detektor panas seperti termokopel dan golometer, dan juga ada detektor fotokonduksi. Selanjutnya ada sel sampel. Pada sampel sel tergantung dari jenis sampel. Harus dibuat material transparan IR seperti pelet KDR atau NaCl. Lalu selanjutnya ada monokromator. Dan yang terakhir ada recorder. Sinyal yang dihasilkan dari detektor kemudian direkam sebagai spektrum inframerah yang berbentuk puncak-puncak absorpsi. Ini ada tabel tingkatan frekuensi gugus kelompok organik. Selanjutnya ada implementasi spektrofotometri IR pada LDC struktur metabolit sekunder steroid. Di sini ada referensi jurnal. Saya memakai jurnal yang berjudul Isolasi dan Karakterisasi Senyawa Metabolit Sekunder Fraksi Etil Asetat dari Kulit Batang Tumbuhan Bauhinia purpurea L. Kelompok penelitiannya ada Ardiansyah, Hardini, dan juga Abdullah pada tahun 2015. Berikut adalah spektrum inframerah glikosida sitosterol pada jurnal yang telah disebutkan saya tadi. Pada bilangan gelombang 300, pada bilangan gelombang 3367 di sekitar sini, itu merupakan pita serapan alkohol atau OH. Lalu pada bilangan gelombang 2923, 2903 itu ada di sini, dan di sekitar sini, itu merupakan pita serapan CH. Atau alkana.
Kemudian pada bilangan gelombang 1600, terus di atas sini 1646,91 cm per kali 1 merupakan pita serapan alkana. Lalu pada bilangan gelombang 1049, yaitu sekitar daerah sini, itu ada pita serapan CO atau bisa disebut dengan ether. Jadi kesimpulan dari jurnal yang telah saya sebutkan tadi, siklus senyawa hasil isolasinya yaitu merupakan glikosida sitosterol berdasarkan spektrum UVC, IR, lalu CRMI, dan perbandingan pergeseran kimia dengan senyawa standar. Jadi untuk penentuan struktur ini kita tidak bisa menggunakan hanya spektrum IR saja. Jadi kita memerlukan instrumen lain untuk memenuhi data pendukung. Karena spektrum IR itu sendiri hanya untuk mengetahui gugus fungsi apa saja yang terdapat pada senyawa isolasi. Nah, hasil isolasi memiliki kerangka dasar steroid yang dibangun oleh 29 atom karbon atau stigmastan yang terikat gula pironosa dan mengisi suatu ikatan rangkap 2 yaitu glikosida sitosterol. Pada gambar 4 ini. Ini ada daftar pusakanya. Sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like. Bye.